saat warga Jakarta dengan pedih mengingat peristiwa 27 Juli, warga Kulon Progo, Yogyakarta malah menantikan hari itu karena mereka berkesempatan untuk berobat gratis di Kompleks Pemantau Radar Congot, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kerjasama antara Dinas Kesehatan Angkatan Udara, Walubi, dan Suci Indonesia telah membentuk kekuatan sosial yang sangat kuat yang menyentuh nurani warga dengan ketulusan yang murni. Jadi kita mengadakan karya bakti di Congot ini adalah pertama di dalam rangka Hari Bakti 29 Juli tahun 1999 yang merupakan Hari Bakti TNI AU ke-52. Mengapa dipilih Congot? Karena Congot mempunyai riwayat tersendiri. Di sini adalah pusat salah satu stasiun radar dari TNI AU dan juga merupakan area untuk latihan para penerbang dari Adi Sucipto. Sehingga kami merasa bahwa dengan daerah ini dipergunakan oleh TNI Angkatan Udara sebagai latihan maupun radar site, itu perlu pembinaan terhadap masyarakat sekelilingnya. Nah, pembinaan ini dirupakan oleh TNI AU maupun panitia ini dengan mengadakan bakti sosial di daerah ini. Kemudian tanggal 29 Juli merupakan Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Itu adalah peristiwa 52 tahun yang lalu dengan jatuhnya pesawat Dakota yang ditembak oleh Belanda, yang pada pagi harinya TNI AU mengadakan serangan udara yang pertama ke Ambarawa. Di dalam pelaksanaan karya bakti ini, TNI AU tidak bergerak sendiri, namun dibantu dan didukung oleh pihak-pihak lain. Antara lain, Rumah Sakit Dr. Sarjito ya, yang membantu dengan dokter-dokter, kemudian Rumah Sakit Paramita di Jakarta, Rumah Sakit Jusi, dan juga organisasi seperti Walubi. Dan ini merupakan berapa kali pelaksanaan karya bakti ini antara TNI AU dengan pihak Walubi, ya. Mungkin sudah 3 atau 4 kali. Dalam 2 hari kegiatan bakti sosial, 6.020 pasien berhasil disembuhkan dari penyakitnya masing-masing. Belum terhitung lagi jumlah pasien yang belum sempat dikunjungi oleh bakti sosial ini. Kemiskinan ini ditinjau dari alat kirurgi, di mana manusia untuk reproduksinya kita ramming atau kita sesuaikan dengan fasilitas yang bisa kita bangun, sehingga timbul suatu keseimbangan antara produksi manusia dan produksi fasilitas sehingga tercapai kesejahteraan. Dan 1 hari kerja dari jam 8 sampai jam 12 itu 100 orang, kemudian setelah jam 1 sampai asar kurang lebih 75 orang. Jadi 1 hari kurang lebih 175 orang. Semoga dengan ini masyarakat bisa ikut saling membantu sehingga terwujud kemiskinan di Indonesia ini bisa kita atasi bersama. Dari penghasilan pertanian cabai dan semangka, mereka tak sanggup membayar biaya berobat di puskesmas dan klinik kecil di sekitar desa mereka. Mereka juga tak mampu membayar ongkos rumah sakit yang hanya tersedia di kota Yogya. Pengobatan medis takkan sanggup menyembuhkan mereka, tapi setidaknya mereka berhak untuk melanjutkan hidup mereka dengan uluran tangan orang-orang yang peduli. Kini, setidaknya mereka berani tersenyum kembali. Tak malu
memperlihatkan deretan giginya yang telah disusun rapih. Sakit mereka benar-benar terobati, bahkan untuk mereka yang membutuhkan perawatan khusus. 170 dokter, 152 para medis, dan 350 sukarelawan bergabung untuk bersama-sama menjawab permasalahan kesehatan rakyat Kulon Progo. Jadi supaya kita tuh bisa merasakan, mesti orang nggak punya itu rasanya bagaimana. Jadi tersentuh hati kita, kita juga mau menolong. Meskipun kita lain kulit, lain bangsa, tapi darah kita sama aja merah. Jadi kita sesamalah bagi rasa gitu. Tugas yang mulia, terutama dalam bidang kesehatan ya. Merupakan bagian dari tugas saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti ini. Jadi secara ikhlas kami kerja di sini karena melihat situasi dan kondisi masyarakat sekitar sini banyak yang memerlukan bantuan. Selama darah manusia masih merah, manusia akan hidup di posisi dan perannya masing-masing tanpa menonjolkan perbedaan status sosial. Bahkan salah satu dari mereka, dengan kepandaiannya, sanggup menyelamatkan darah ibu-ibu yang harus melahirkan. Sekalipun sebagian dari mereka harus merelakan darahnya terbuang demi masa depannya. Kami selaku umat beragama, khususnya dari umat Buddha, dengan perwakilan umat Buddha Indonesia ingin mengajak masyarakat menolong orang-orang yang sakit melalui bakti sosial. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya terbatas pada kali ini saja, dapat berkelanjutan. Ini merupakan satu kegiatan gotong royong kebersamaan dan menjadi satu anjang persatuan di mana para dokter yang saling tidak kenal satu dengan yang lain dapat bertemu dan berkenalan pada kesempatan bakti sosial ini. Begitu pula para sukarelawannya. Untuk itu saya ingin mengajak dan menghimbau pada seluruh warga masyarakat, marilah kita meningkatkan dan mengupayakan satu kampanye damai, kampanye rukun, kampanye cinta kasih, agar keutuhan dan keselamatan bangsa kita dapat terlaksana sesuai dengan cita-cita kita semua. Betapa langkanya kesempatan mereka untuk berobat secara gratis, sampai mereka diliburkan dari sekolah demi untuk memeriksakan kesehatannya. Di sekolah, mereka mendapat pendidikan ilmu sosial, tapi dalam kegiatan ini, selain mendapat tubuh yang sehat, mereka dapat belajar langsung makna ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Contoh terbaik tentu datang dari praktek, bukan teori. Selama kerabatnya diobati, mereka bisa membeli keperluan rumah tangga dengan harga yang sangat murah. Dari sisi manapun, mereka tetap bisa menikmati kedatangan orang-orang yang peduli ini. Karena ketulusan akan menghapus jarak yang selama ini dianggap telah terbentang di antara mereka. Pemantau radar di Congot telah menangkap daftar sejumlah pasien yang perlu diobati, dan daftar itu mungkin akan terus bertambah bila waktu tak membatasi kegiatan ini. Namun hari telah berganti malam. Karya ini harus dilanjutkan di lain hari dengan sejumlah perangkat dan orang-orang yang peduli, karena penyakit tetaplah penyakit.
tanpa mau mengenal waktu dan sosok yang ia datangi. Kekayaan sesungguhnya ada dari dalam hati yang tulus.